Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izinkan saya menyapa yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Tatang Mutakif. Yang kami hormati Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Ari Wibowo Kurniawan, Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Medi Hafidzi, Tanggung Jawab Program Bantuan Digitalisasi Pembelajaran, Bapak Suprianto, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Bidang SMK Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak dan Ibu Kepala SMK, tenaga pendidik, peserta undangan, serta tim Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, dari Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tim Program Bantuan Sarana Digitalisasi Pembelajaran. Selamat datang dan bergabung dalam kegiatan fasilitasi penerimaan bantuan pemerintah sarana digitalisasi pembelajaran jenjang sekolah menengah kejuruan tahun 2025 tahap 18 pada Selasa 28 Oktober tahun 2025. Kenankan saya Elva Lestari dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan yang akan membantu kegiatan pada pagi hari ini sampai waktu selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, marilah kita simak bersama arahan dilanjutkan dengan paparan pertama terkait kebijakan digitalisasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh penanggung jawab program digitalisasi pembelajaran yaitu Bapak Suprianto. Pada Bapak Suprianto kami persilakan. Ya. Terima kasih Mbak Elva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Tatang. Yang kami hormati Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Ari Wibowo. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bidang SMK Provinsi Jawa Barat dan Kasubag TU Direktorat SMK, serta kami banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun timnya ataupun yang mewakili yang hadir pada acara Zoom meeting ini daring terkait dengan bantuan digitalisasi pembelajaran untuk SMK. Eh, Kami akan menyampaikan terkait dengan kebijakan ya program digitalisasi pembelajaran. Bisa lanjut? Lanjut saja. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa latar belakang daripada kegiatan ini adalah kalau kita melihat dari skor PISA Indonesia ya, itu kelihatan eh, lebih menurun ya, menurun ya, dari mulai literasi, numerasi dan sains. Dan di situ perlu adanya upaya untuk peningkatan kapasitas guru, lalu penyediaan sarana prasarana pendukung dan penyediaan platform pendukung. Nah, ya di sini dari data yang ada ya itu berapa persen siswa lebih besar dari berapa persen itu belum mencapai literasi minimum tahun 2003. Data ini diambil data PISA ya. Nah, itu perlu akselerasi dalam peningkatan kelas guru, penyediaan sarana prasarana dan platform digital. Nah, eh, untuk peningkatan kapasitas guru itu nanti kita akan lakukan ya dengan bekerja sama dengan GTK ya. Mungkin tahun depan akan lebih masif ya. Kalau tahun ini kita mungkin sedang melakukan untuk mm, menyampaikan bagaimana Bapak Ibu guru bisa mengakses apa namanya rumah pendidikan ya. Penyediaan sarana prasarana pendukung kita memberikan bantuan EFP ya, bantuan EFP dan platform itu dengan rumah pendidikan yang kita siapkan. Nah,
bersama dengan Pusat kita. Lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah video kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Silakan di setel. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi saya akan menempatkan televisi yang cukup canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Dari layar televisi yang ini kita akan siarkan pelajaran-pelajaran semua ilmu yang diperlukan sehingga tidak ada sekolah yang di daerah terpencil, tidak ada sekolah di mana gurunya kurang yang tidak bisa menerima pelajaran yang terbaik untuk seluruh anak-anaknya. Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3-4 bulan lagi. Ya, kita akan belajar dari materinya dari rumah pendidikan. Di sini ada video, ada materi juga, ada juga game yang membuat kita lebih semangat dan kalian pasti antusias. Kita coba ya? 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 Kita coba ya. Saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita akan mulai saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap dalam 2 bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut. Kita berharap sasaran saya adalah dalam 1 tahun pertengahan 2026 semua sekolah di Indonesia bisa mendapat layar televisi tersebut. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Tahun ini kita akan sebarkan 288.000 layar pinter, smart platform, smart TV yang akan kami distribusi ke sekolah-sekolah hingga ke pelosok-pelosok agar anak-anak di desa tertinggal yang tidak ada guru yang bagus bisa dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, itu 3 kali ya Bapak Presiden kita Bapak Prabowo menyampaikan hal ini. Yang pertama adalah pada tanggal 28 November itu pada saat Hari Guru ya, itu 2024. Nah, itu sudah dimulai itu. Lalu pada tanggal 2 Mei Hari Pendidikan dan pada tanggal 15 Agustus. Nah, itu di depan DPR. Nah, ini merupakan program prioritas ya, hasil terbaik cepat PHTC. Nah,
PHTC itu sudah terbaik dan cepat. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang diundang di sini adalah sekolah-sekolah yang dalam proses pengiriman yang akan mendapat bantuan ataupun yang sudah tetapi belum mengikuti penjelasan terkait bagaimana proses apa penerimaan barang ya, penerimaan barang IFP ini. Nah, ini di sini Bapak Prabowo pada Hari Guru ya sampaikan ya, televisi yang cukup canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Nah, jadi di sini tadi sebutkan bahwa ini adalah salah satu sarananya ya. Yang tadi ada tiga, ada sarana, ada SDM-nya, gurunya, dan ada platformnya. Nah, kalau platformnya itu melalui rumah pendidikan yang tadi sampaikan, udah disiapkan platformnya. Sedangkan guru-gurunya itu akan dilatih oleh apa kementerian ya, melalui direktorat masing-masing, eh, melalui apa namanya, melalui kegiatan-kegiatan bimbingan teknis yang sebagian besar itu sudah kita lakukan. Lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, penguatan literasi, numerasi, dan sains teknologi itu masuk dalam Cita keempat ya, program dari pemerintah ya. Di sini terkait dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi ya. Nah, itu kita termasuk yang nomor 12 ini. Nah, ini termasuk program Citanya. Itu menunjukkan bahwa ini menjadi salah satu prioritas, program prioritas. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Jadi kita ada yang di ke-8, penguatan pendidikan sains dan teknologi serta digitalisasi. Oke. Ini 17 program prioritas, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut saja. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, jadi fokus pada program digitalisasi pembelajaran itu penyediaan infrastruktur digital seperti internet, perangkat pembelajaran, papan interaktif. Nah, ini menjadi salah satu infrastruktur digital. Yang kedua, pengembangan sistem pembelajaran digital terintegrasi dan akses oleh satuan yang saya sampaikan tadi melalui rumah pendidikan ya, Pusdatin, lalu penguatan SDM, guru dan lain pengembangan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini kita sedang menyiapkan juga apa namanya tim ya, guru-guru yang nanti akan kerjasama dengan eh, Balai Besar Vokasi dan GTK. Penyusunan regulasi standar operasional pelaksanaan digitalisasi di tingkat nasional hingga daerah. Oke, nah ini juga regulasi ini ya, bagaimana standarnya, bagaimana penggunaannya itu sudah kita siapkan. Nah, lanjut. Implementasi program. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melakukan peningkatan kualitas pembelajaran, ya, penerapan digitalisasi pembelajaran ini, ya, itu untuk merasakan program prioritas yang tadi saya sampaikan, ya, untuk peningkatan literasi numerasi, lalu eh, teknologi, sains dan sebagainya. Nah, di sini adalah eh, penggunaan digitalisasi yang meningkatkan kualitas proses pembelajaran, mempermudah akses terhadap sumber belajar, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih aktif. Pada saat kita bicara tentang penggunaan teknologi digital, itu tidak lepas daripada satu perangkatnya, ya, perangkatnya. Yang kedua adalah sistemnya atau ekosistemnya. Nah, yang ketiga adalah konten pembelajarannya, ya, konten pembelajarannya. Dan yang keempat adalah tentu adalah sumber daya manusianya, gurunya. Nah, di sini ya, di sini kita sudah mempersiapkan satu adalah peralatannya, Bapak Ibu sekalian. Untuk tahap pertama ya kita akan memberikan bantuan kepada seluruh sekolah. Ini juga tidak hanya SMK tapi dari SD, SMP, SMA, PAUD juga ya, PK, PKLK, SLB ataupun PNRI. Jadi semuanya akan mendapat apa namanya bantuan sarana di kelas pembelajaran. Nah, ini yang pertama ini yang baru kita sampaikan atau sampai ke sekolah Bapak Ibu dan secara bertahap di akhir tahun mudah-mudahan semua sampai, yaitu adalah IFP, ya, interaktif flat panel atau papan pintar ya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk meningkatkan proses pembelajaran, di mana pembelajaran itu yang bersifat interaktif. Karena papan IRT ini itu sangat baik dan memang sangat mudah digunakan seperti Bapak Ibu menggunakan HP saja ya. Nanti kalau
Bapak Ibu sudah melihat apa videonya, nah ya nanti bisa dicoba-coba atau lagi kalau udah sampai ya. Yang kedua, konten. Konten pembelajaran ini itu kita siapkan ya. Kami sudah bekerja sama dengan Pusdatin atau Rumah Pendidikan. Kita akan menyiapkan 128 konten kejuruan yang interaktif ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengakses ke rumah pendidikan tersebut ya, baik di ruang guru maupun ruang murid bisa dilihat. Nah, lalu bukalah konten-konten kejuruan yang interaktif. Nah, di sana kita siapkan konten kejuruan yang interaktif. Nah, itu agar mudah digunakan atau dicerna konsep-konsep yang sifatnya atau yang sulit ya, untuk menjadi lebih mudah gitu. Yang ketiga adalah eh, di dalam kegiatan ini kita tidak lupa juga kita bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal maupun internal ya, eh, baik yang ada di eh, apa di GTK maupun ada juga yang di Balai Besar Vokasi ya, dan eksternal ya, itu untuk menciptakan konten-konten pembelajaran interaktif. Nah, yang berikutnya informasi smart classroom. Salah satu upaya dapat dilakukan dalam mewujudkan mitigasi pembelajaran melalui implementasi smart classroom di dalam satuan pendidikan. Nah, pada saat kita melakukan implementasi smart classroom ini, itu memang perlu dukungan daripada peralatannya, ya. Selain gurunya juga harus kreatif, ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu dalam mengelola kelas, ya, kelas di kelas gitu, itu memang eh, walaupun alatnya bagus, ya, didukung dengan sarananya, tetapi kalau gurunya tidak kreatif, ya, itu memang juga eh, kurang maksimal ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah melihat capaian capaian pembelajaran, tinggal Bapak Ibu membuat ATP-nya, acuan tujuan pembelajaran ya. Bagaimana prosesnya supaya siswa-siswa lebih aktif. Nah, keunggulannya pembelajaran tapi ya diperlukan akses sumber daya global, kemudian evaluasi dan kolaborasi yang lebih baik. Nah, di sini keunggulan-keunggulan ini ya itu eh, karena sifatnya interaktif itu anak-anak menjadi lebih semangat ya. Saya kemarin dapat informasi dari beberapa sekolah yang sudah mendapat informasinya itu ternyata anak-anak itu lebih bersemangat karena eh, mereka ternyata lebih pandai ya menggunakan itu dibandingkan guru-gurunya. Nah, karena mereka sudah mungkin anak-anak masih remaja, mudah sekali dan mereka sangat tertarik dengan sesuatu yang baru gitu ya. Dan guru-gurunya, terutama guru-guru yang kreatif, itu sangat tertantang untuk membuat rancangan pembelajaran di kelas yang sangat interaktif. Nah tantangannya ini Bapak Ibu sekalian ya, infrastruktur teknologi mencakup kesediaan sumber listrik ya, lalu di sini ada koneksi internet, kepemilikan perangkat ya, kesiapan tenaga pendidik dan siswa, ketersediaan dana untuk pemeliharaan dan pengembangan internet. Bapak Ibu sekalian, eh, karena ini kan sifatnya Indonesia luas, seluruh Indonesia ya, itu dari Sabang sampai Merauke ya, itu ada wilayah tertentu yang memang belum ada listriknya ya. Dan ada juga yang belum ada internet. Jadi nanti kita ada klasifikasikan ada bantuan tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya. Nah, di sana kita akan pecahkan bagaimana masalah-masalah ini bisa kita atasi. Nah, pembelajaran mendalam, nah ini yang sekarang sedang kita galakan. Pembelajaran mendalam dapat diimplementasikan melalui penerapan smart classroom pada semua tahapan pembelajaran, baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Nah, jadi smart classroom dengan IFP ini itu sangat membantu dalam proses pembelajaran mendalam. Nah, oke, lanjut lagi. Lanjut ya. Nah, program bantuan digresi pembelajaran ya. Satu adalah tujuannya mempercepat arah kebijakan strategis menuju target Indonesia Emas 2045 ya. Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di Indonesia melalui akses ke percepatan penyampaian sumber materi ya, tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi walaupun di daerah terpencil ya, karena guru yang mengajarnya ini memang yang sudah dipilih ya, dan materi juga sudah dirancang dan itu bisa disebarkan melalui media ya, melalui koneksi internet dan sebagainya.
Jadi kualitas yang ada di pusat maupun yang ada di daerah itu sama, tidak terlalu jauh ya. Karena pengajarnya sama, materi sama, dan disampaikan dengan cara yang aktif, interaktif. Nah, jadi mempercepat penyampaian pelaksanaan akses dan percepatan penyampaian sumber materi. Meningkatkan kemampuan literasi melalui teknologi di Indonesia. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian, ternyata kita tuh masih termasuk rendah ya. Salah satu upayanya yaitu dengan adanya FP ini, Bapak Ibu nanti kalau sudah mendapatkan FP-nya itu dicoba-coba dan itu dilatih ya. Itu termasuk kemampuan literasi numerasi ya, sains teknologi. Jadi harus harus paham juga terkait dengan penggunaannya. Kami memberikan ada beberapa materi terkait dengan eksplorasi FP ya. Yang kedua juga kami memberikan materi terkait juga dengan eh, pemanfaatan IV dalam pembelajaran digital ya. Jadi pemanfaatan IV-nya bagaimana untuk dalam proses pembelajaran di kelas. Mendukungnya terciptanya pembelajaran mendalam dengan menyediakan lingkungan belajar yang interaktif, personal, ya, kontekstual, menarik, ya, dengan kebutuhan peserta didik era digital. Nah, ini bisa diciptakan kalau memang Bapak Ibu guru aktif ya, aktif dan kreatif. Nah, ya, jadi di sini ini bisa tercipta. Kita sudah menciptakan ya atau mendukung untuk tercipta pembelajaran yang lebih aktif, menarik, fleksibel. Nah, tapi ini harus diciptakan oleh Bapak Ibu guru yang memang melakukannya ya, kreatif dalam menciptakan pembelajaran, rancangan pembelajaran di kelas masing-masing. Lanjut lagi. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang kami sampaikan ya sebelum selesai ini. Yang pertama adalah kaitannya dengan bantuan. Bantuan ini itu tadi dibalik lagi ke atas Mbak siapa? Mas Gigi atau Mbak Elva terkait dengan terus ke atas lagi. Nah, ini dia. Jadi kaitannya dengan bantuan yang diterima itu ada 3 tipe Bapak Ibu sekalian. Tipe 1 adalah sekolah yang mendapat bantuan ya IFP, lalu laptop dan hard disk. Itu adalah sekolah-sekolah yang sudah ada listrik dan internet ya. Tetapi saat ini baru sampai adalah yang IFP-nya saja. Sedangkan laptop dan hard disk itu sedang proses pengadaannya ya. Proses pengadaannya nanti akan menyusul ya bertahap gitu ya. Entah tadi kalau Pak Presiden sampaikan sampai bulan pertengahan 2026 gitu kan. Nah, sedangkan tipe kedua adalah tipe sekolah yang tidak punya listrik. Nah, jadi kalau tidak punya listrik itu nanti akan dibantu oleh kita sudah kemarin sudah rapat di kantor staf presiden ya dengan PLN ya. Jadi akan membantu melalui PLN akan menyediakan solar panel gitu loh. Nah, tipe ketiga adalah sekolah yang tidak memiliki ada akses listrik dan internet ya. Nah, ini kita akan menyiapkan koneksi internetnya dan listriknya gitu. Kira-kira itu. Nah, 3 tipe ini yang akan diberikan. Bapak Ibu sekalian ya bahwa dari 14.451 SMK kami melakukan verifikasi ya terhadap sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing. Untuk tahun ini kami memberikan bantuan kepada 11.697 sekolah. Nah, sisanya itu masih ditunda gitu. Kenapa? Karena harus verifikasi terkait dengan data-data yang ada, data pendukung ya, data pendukung verifikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi memang walaupun disebutkan seluruhnya, tetapi kita juga melihat ke pelaksanaan kebermanfaatannya. Kenapa kita melakukan ini?
karena kita perlu meyakinkan bahwa sekolah itu masih ada dan proses pembelajaran terjadi. Pemanfaatan itu terjadi karena bantuan kita ini jangan sampai bantuan ini tidak bermanfaat, tidak dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di sekolah, ya. Kita punya pengalaman tahun lalu sehingga menimbulkan masalah. Jadi memang kebermanfaatan. Kenapa? Kita melihat data Dapodik per 11 Maret 2025 itu siswa sekolah itu sudah ada dan eh, posisinya ada sekolah yang tinggal kelas 11 dan kelas 12. Nah, pada Agustus kemarin data dapat kita lihat kembali itu ternyata tinggal kelas 12. Nah, ini kan berarti sekolah-sekolah ini udah seperti mau tutup lah ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu tidak semua sekolah pada saat ini akan mendapatkan bantuan. Mungkin nanti kita lihat lagi ya. Karena kita harus meyakinkan bahwa kebermanfaatan sekolah, kebermanfaatan IFP, salah dikasih untuk pembelajaran di kelas ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan terkait dengan kebijakan di kelas pembelajaran. Semoga peralatan ya, sarana ini IFP maupun nanti laptop maupun sebagainya ini hard disk yaitu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin di sekolah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, kami tidak bisa untuk tanya jawab ya, karena jumlah sekolah yang banyak dan waktu yang singkat. Jadi silakan kalau ada yang bertanya, silakan melalui chat aja. Nanti akan kita coba membahasnya. Demikian kepada Mbak Eva, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukianto berkenan telah memberikan sambutan dan paparan pada pagi hari ini. Kami berharap Bapak Toto dapat tetap bergabung, namun jika ada agenda lain, kami persilakan untuk meninggalkan ruang kata maya ini. Serta Ya. mohon izin Pak Toto untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Ya, izin Mbak Elva, karena saya ada Zoom meeting berikutnya jam 11. Terima kasih. Ya, siap. Ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Toto. Ya, baik Bapak dan Ibu, kami mengingatkan kembali, dimohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah tim panitia kirim di kolom chat atau kolom pesan. Jika Bapak dan Ibu tidak mengisi, maka akan kami anggap belum mengikuti tadi dan akan kami panggil kembali melalui surat yang dikirimkan ke dinas masing-masing. Ya, baik. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, selanjutnya mari kita simak materi kedua terkait pendistribusian dan penerimaan barang bantuan digitalisasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh perwakilan dari tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMK kepada yang kami hormati. Sebelumnya mohon izin Pak Fahri sudah bergabung sebelum saya persilakan. Ya. Ya. Kedengaran suara saya Mbak Elva? Siap, suaranya terdengar Pak. Baik Pak, kepada Bapak Fahri kami persilakan Pak. Mungkin bisa dibantu untuk share materinya Mbak, untuk materi 2-nya. Ya, sudah saya lihat tim Pak Fahri. Baik, Sudah terlihat ya Pak? Oke, siap. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya. Terdengar Yang Pak. terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK Pak Tatang, yang terhormat Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Pak Ari, yang terhormat Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang sudah perwakilan mungkin, yang terhormat Bapak Kasubag Tata Usaha Direktur SMK, dan yang saya hormati beserta guru, Bapak Guru, Ibu Guru, dan Kepala Sekolah SMK calon penerima bantuan program digitalisasi pembelajaran. Untuk
materi ini akan saya sampaikan terkait pendistribusian dan penerimaan barang bantuan. Selanjutnya, Mbak Elva. Ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat terkait alur fasilitasi penerimaan barang. Bahwasannya Direktur SMK akan melakukan namanya fasilitasi tata cara penerima barang seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini, atau yang Bapak Ibu ikuti saat ini adalah salah satu fasilitasi yang kami berikan, di mana di sini akan Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terkait bagaimana cara menerima dan cara melaporkan barang tersebut, bantuan tersebut. Nanti ada materi ketiga nanti yang terkait bagaimana Bapak Ibu melaporkan terkait apa yang Bapak Ibu terima dari Direktur SMK. Ketika Bapak Ibu akan menerima barang, nanti yang akan memberikan barang itu bukan dari Direktur SMK, tapi nanti dari ekspedisi yang akan mengirimkan ke sekolah-sekolah Bapak Ibu. Dan nanti barang itu tersebut saya harapkan tidak dilakukan namanya unboxing terlebih dahulu. Karena yang akan melakukan unboxing nanti adalah dari tim PT Hesen sebagai penyedia barang IFP. Oke, lanjut Mbak Elva. Ya. Tentunya apa yang harus sebenarnya kegiatan ini kita memastikan bahwa Bapak Ibu paham apa yang Bapak Ibu lakukan ketika barang FP ini atau Interactive Flat Panel ini. Jadi itu adalah alat yang akan Bapak Ibu terima, itu berupa seperti televisi, tapi ini televisinya lebih canggih. Bukan, kita sebutnya bukan televisi ya, tapi kayak tablet atau laptop dalam bentuk layar 75 inch nanti Bapak Ibu terima. Di mana Bapak Ibu nanti diminta harus memastikan bahwa semua yang Bapak Ibu terima nanti memiliki fungsi layak pakai dan sesuai dengan standar yang kami tentukan. Dan ada dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu pastikan terisi dan dilaporkan ke kami. Gitu. Lanjut Mbak ini, Mbak Elva. Lanjut lagi aja. Selanjutnya persiapan penerimaan. Yang paling utama adalah seperti yang disampaikan tadi di awal, Bapak Ibu diwajibkan, terutama kepala sekolah, di sini mungkin ada Bapak Ibu kepala sekolah, membuat namanya SK tim penerima barang. Di situ ada contohnya, mungkin bisa diklik Mbak Elva. Ini adalah SK tim penerima barang. Ini wajib dibuat. Kalau Bapak Ibu sudah menerima barang tapi belum membuat, segera membuat SK tim. Barang sudah diterima tapi tetap wajib membuat SK tim. SK tim ini terdiri dari satu, yang pasti kepala sekolah sebagai ketua tim. Selanjutnya ada guru-guru yang mempunyai kemampuan atau keahlian terkait bidang teknologi terutama, atau guru teknis. Minimal itu 3 orang, maksimal itu bisa lebih dari 3, tapi saya harapkan ganjil ya Bapak Ibu ya. Terus ke bawah, itu tinggal, ini data formanya tinggal diikutin, dan yang warna kuning silakan diganti. Jadi tinggal Bapak Ibu ikutin saja. Nanti untuk dokumen ini akan kami share ya ke Bapak Ibu semua. Oke, kita kembali ke PowerPoint tadi Mbak. Baik, tim pemeriksa dan penerima barang ini, apa yang kenapa dibutuhkan? Karena tim ini yang mempunyai kewajiban bertanggung jawab ketika menerima barang. Dia akan menentukan di area mana diterima, pas itu apakah peralatan yang diterima itu sesuai atau tidak, lengkap atau tidak. Itu adalah kewajiban dari tim pemeriksa dan penerima barang ini. Nanti tim ini bakal membuat namanya
ada format khusus untuk tim pemeriksa. Silakan diklik dulu Mbak Elva. Nah, ini wajib diisi oleh tim penerima barang. Jika barang itu sudah sampai atau diterima oleh sekolah. Ini dalam posisi sudah masih dalam bentuk dus ya. Jadi penyedianya mengirim barang dalam bentuk dus dan tidak boleh di-unboxing dulu. Ketika datang itu maka tim penerima barang itu wajib mengisi form ini. Itu apakah barang yang diterima itu terdiri dari 2 dus. 1 dus itu yang berisi FB 75 inch. Satu lagi terdiri dari bracket IFP-nya, jadi bracketnya juga gede. Terus apakah kemasannya aman, tidak ada kerusakan, tidak ada kepenyok, tidak basah dan semacamnya. Dan apakah kemasan memiliki identitas permanen seperti lambang, merek, harusnya ada merek dari PT, tulisan PT Hisense, seperti itu. Harus ada. Kalau tidak ada mungkin Bapak Ibu bisa tolak. Terus silakan nanti ditandatangani penerima barangnya, tanggal berapa diterima, dan kondisinya apa, statusnya baik atau tidak baik. Mungkin lanjut ke PowerPoint. Baik, tim pemeriksa, terus ke bawah. Nah, kita lanjut aja ke slide berikutnya, Mbak Elva. Di materi selanjutnya ini terkait pemeriksaan kondisi awal. Bapak Ibu. Cek Pak Fahri. Paling keweh aya sekolah teh aya perintah ku direktorat ngadamel SK tim penerima minimal 3 orang, maksimal mah hitungan ganjil palingnya salah satu Pak Ilpan berarti disebutkeun kana SK. Pak Fahri. Nanti ditambih ku guru-guru sanes penerima abi lah nyanak nu simpelna 3 orang. Kangongke Fahri suaranya bantuanana. Ya, Bapak dan Ibu mohon izin mungkin ada kendala teknis. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sambil menunggu Pak Fahri, Bapak dan Ibu mohon ya mungkin jaringan ya betul. Untuk presensi atau absen Bapak Ibu bisa langsung mengklik tautan yang dikirimkan oleh panitia untuk bisa mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Sudah Mbak Zahrina share di kolom chat. Jadi Bapak Ibu atau absennya atau presensinya langsung di kolom chat ya Bapak Ibu. Jangan hadir di kolom chat. Jadi langsung akses saja tautannya. Untuk tahap kita di tahap 18 ya Bapak Ibu untuk Zoom meeting kali ini. Mungkin saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk nanti IFP atau papan interaktif digital yang sudah sampai ke sekolah. Ya, halo. Kedengaran suara saya? Oh, sudah Pak, sudah. Oh, kedengaran. Sudah Pak, sudah. Pak Fahri? Sudah, ya. Bisa dilanjut mungkin. Ya, Pak Fahri sudah bergabung. Tadi nggak kedengaran suaranya ya, maaf. Nanti kita lanjut tadi ada lagi kewajiban tim pemeriksa ya, yaitu menerima surat jalan atau resi dari ekspedisi. Ketika menerima, membuat berita acara dari pihak ekspedisi. Mohon didokumentasikan kedua-duanya. Nah, itu adalah resi yang wajib Bapak Ibu terima dan disimpan baik-baik ya Bapak Ibu ya. Resinya seperti resi biasa, resi dari ekspedisi kalau Bapak Ibu terima dari paket gitu ya, itu sama bentuknya. Oke, lanjut. Nah, itu ada berita acara. Silakan Bapak Ibu perhatikan baik berita acara. Berita acara ini nanti yang bawa adalah dari pihak ekspedisi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah untuk membuatnya.
yang akan menyediakan adalah dari pihak ekspedisi. Tinggal Bapak Ibu memastikan unitnya ada benarkah ada 2 unit. Nama sekolah, jangan lupa nama sekolah harus sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Terus nama penerima siapa? Dan barangnya, deskripsinya harus sama, harus ada Hisense, IFP 75 inch dan bracket. Oke, lanjut. Selanjutnya, tim penerima barang akan seperti yang saya sampaikan tadi akan membuat namanya pemeriksaan kondisi awal. Itu formatnya, kondisi awal. Yang di awal tadi bahwa benarkah barangnya ada 2 terima, kondisinya seperti apa, apakah ada rusak atau tidak. Oke, kita lanjut aja Mbak ini. Tadi sudah dialami. Terus dokumen-dokumen tadi yang di atas tadi, Bapak Ibu akan melakukan upload dokumen tersebut ke Takola. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, setelah Bapak Ibu menerima, pastinya Bapak Ibu belum boleh melakukan unboxing terlebih dahulu sebelum kedatangan dari penyedia atau dari PT Hisense untuk melakukan instalasi. Ketika penyedia itu atau EV itu datang atau PT Hisense itu datang ke sekolah Bapak Ibu, maka baru bisa melakukan namanya unboxing. Yang melakukan unboxing adalah dari PT Hisense. Mereka akan melakukan perakitan dan melakukan instalasi. Tugas dari tim pemeriksa adalah memastikan bahwa fungsi kelengkapan barang, uji fungsi, dan wajib mengikuti pelatihan Bapak Ibu ya. Jadi PT Hisense itu wajib memberikan pelatihan dasar terkait pengoperasian dari IFP-nya. Jadi itu kewajiban mereka. Maka tim pemeriksa nanti akan membuat namanya berita acara pemeriksaan atau BAPP. Bisa diklik BAPP-nya. Ini adalah BAPP yang akan diisi oleh tim pemeriksa barang. Yang menandatangani atau yang wajib mengisi sebetulnya atas nama kepala sekolah. Kalau memang kepala sekolah tidak hadir atau tidak berada di tempat, wakilnya wajib. Tidak boleh guru ya, atau yang ada di nama tim pemeriksa, itu boleh. Di luar itu tidak saya perkenankan untuk bisa mengisi berita acara ini. Paling tidak tim yang ada di SK tim atau wakanya sebagai pengganti kepala sekolah. Yang di bawahnya itu ada nama dari pihak Hisense-nya siapa. Terus Bapak Ibu akan memastikan atau mengisi poin-poin yang ada di layar ini, mulai dari spesifikasi, konektivitas portnya harus ada LAN, ada HDMI, ada USB tipe A, tipe B, tipe C. Pas itu peralatan pendukungnya seperti standing bracket, kabel HDMI dan pengguna kartu garansi, buku panduan itu harus ada. Dan itu ada jumlah unitnya di sebelahnya. Ya, jumlah unit harus sesuai dengan yang ada di BAPP ini. Kalau pena situsnya cuma 1, maka Bapak Ibu harus mengisi belum tersedia. Keterangannya adalah baru menerima 1. Itu. Terus ada uji fungsi, instalasi apakah nanti fitur multifingernya jalan, pengaturan layarnya sudah diatur, keyboardnya digitalnya bisa diakses. Itu Bapak Ibu harus uji ya, jangan sekedar melihat dari PT Hisense-nya, tapi menguji, mencoba gitu ya, apakah itu berfungsi atau tidak. Terus konektivitas itu wajib, ada WiFi-nya dicek, apa WiFi-nya bisa terkoneksi kah, Bluetooth-nya bisa berfungsi kah, HDMI-nya berfungsi. Nanti HDMI sama USB ini akan berpengaruh pada bagaimana Bapak Ibu akan melakukan interaktif, pembelajaran interaktif nantinya. Jadi pastikan bahwa seluruh fungsi ini berjalan dan Bapak Ibu bisa menggunakan interaktif
flat panel ini sebagai bagian dari pembelajaran yang lebih menyenangkan dan dua arah dengan siswa. Terus ada pelatihan, silakan nama perwakilannya siapa yang ikut pelatihan, dan mungkin pelatihannya ini mungkin Bapak Ibu hanya pelatihan dasar ya, bukan pelatihan bagaimana cara menggunakan ruang guru atau bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, bukan di situ, tapi terkait pelatihan dasarnya. Selanjutnya di bawah bisa Bapak Ibu baca nanti dan ditandatangani oleh siapa, kepala sekolah kah atau wakanya atau tim yang menerima. Dan jangan lupa mengisi mencoret ya, apakah yang seperti di blot itu apakah lengkap dan diterima dengan baik. Jangan lupa ditandatangani dan dicap. Dan informasi selanjutnya, BAST ini atau BAPP ini Bapak Ibu tidak perlu membuatnya atau membuat atau memprintnya. BAPP ini akan dibawa langsung oleh PT Hesennya langsung. Jadi mereka sudah menyiapkan BAPP ini, tinggal Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu tim penerima barang yang akan mengisinya. Tinggal mengisi aja sesuai dengan checklistan yang sudah tersedia. Dan kondisi real di lapangan ya. Jangan sampai ada alat yang sebenarnya tidak berfungsi ditulis berfungsi. Jangan takut, kalau memang tidak berfungsi, PT Hansen itu wajib memberikan atau mengganti barang tersebut. Daripada Bapak Ibu nanti disalahin karena mengalami kerusakan, lebih baik namanya ya jujur bahwa barang itu yang diterima memang tidak layak untuk dipakai, sehingga dari PT Hansen bisa menggantinya secara langsung. Dan juga kalau memang nanti ketika dipakai, jangan takut untuk memakainya. Kalau terjadi kerusakan, ketika kerusakan itu diakibatkan karena pemakaian, itu ada garansi yang dapat digunakan. Kecuali rusak karena tidak dipakai, itu beda. Itu akan jadi perhatian tersendiri ya Bapak Ibu. Mungkin kita lanjut lagi ke PowerPoint selanjutnya. Jadi BAPP yang Bapak Ibu buat nanti akan dilakukan unggah dokumen ke Takola. Nanti untuk terkait Takola ada pembahasan tersendiri di materi 3. Selanjutnya. Itu maaf, label Mbak, saya tolong diklik aja label. Ya. Ini mohon nanti IFV-nya ketika sudah instalisasi dan siap dipakai, dibuatkan label seperti ini. Nanti ada formnya, nomor inventarisasi berapa, nama SMK mana, MPSN, kabupaten, provinsi mana. Nah, ini label ini wajib ditempel di IFV-nya ya Bapak Ibu ya, sebagai informasi atau sebagai tanda bahwa ini adalah peralatan bantuan dari Direktorat SMK yang akan sebagai bagian dari penyerahan hibah nantinya. Oke, lanjut. Nah, slide berikutnya. Ini contoh, bisa Bapak Ibu lihat. Foto yang di sebelah kiri, ada 2 foto, itu adalah foto ketika instalasi datang. Mereka wajib memfoto barangnya, jadi ada 2 barang. Sebelahnya itu adalah instalasi. Jadi ada foto instalasi juga. Sebelahnya itu adalah foto ketika ada pelatihan. Jadi proses pelatihan itu harus ada, bukan sekadar instalasi aja. Jadi pihak Hesense itu, PT Hesense itu wajib melakukan pelatihan dasar seperti yang saya bilang tadi. Kalau memang tidak ada pelatihan dasar yang diberikan, Bapak Ibu bisa komplain dan menuliskan bahwa tidak ada pelatihan, sehingga kami bisa menegur ke pihak PT Hesense-nya. Lanjut.
Ini link ya, tadi sebenarnya ada beberapa sudah sudah ditampilkan terkait tata cara penerimaan IFP. Terus ada link format dokumen penerimaan awal, nanti bisa di share ya Mbak Elva di grup ini aja, di chat aja untuk link dokumennya. Dan helpdesk, mohon Bapak Ibu untuk helpdesk ini dicatat, karena ketika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait proses penerimaan barang, bisa melakukan atau menghubungi via WA ke nomor helpdesk digital ini. Saya dicatat, mumpung belum dipindahin untuk helpdesk digital pembelajarannya, mungkin sudah di-share juga oleh panitia di chat ya. Oke, lanjut. Bapak, itu aja yang bisa saya sampaikan. Poin penting adalah selain Bapak Ibu akan membuat atau BAPP penerimaan dan format-format yang telah disampaikan tadi, seluruh progres ini harus dilakukan pendokumentasian, baik berupa video maupun berupa foto. Dan jangan lupa pakai timestamp-nya ya, supaya memastikan bahwa Bapak Ibu menerima tepat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh PT Heisen. Misalnya PT Heisen-nya menyatakan instalasi dilakukan hari Rabu. Ternyata dari foto yang Bapak Ibu kirimkan melalui Takola, itu dilakukan di hari Kamis atau minggu depannya lagi. Berarti tidak ada sinkronisasi, itu bisa kami pertanyakan ke PT Heisen-nya. Seperti itu. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu, setiap progres penerimaan, instalasi, pelatihan itu dilakukan pendokumentasian sebaik mungkin berupa foto maupun video. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Elva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fahri atas paparannya yang sangat bermanfaat dan inovatif. Baik Bapak dan Ibu, jika Bapak Ibu belum mendapatkan papan interaktif digital atau IFP bantuan Presiden, mohon ditunggu Bapak Ibu karena ada yang masih by proses di penyediaannya dan mungkin masih dalam tahap menuju ke sekolah Bapak Ibu. Jadi mohon berkenan Bapak dan Ibu ditunggu saja. Jadi hari ini kami hanya menginformasikan terkait fasilitasi bagaimana nanti Bapak Ibu menerima IFP-nya jika nanti sampai ke sekolah. Dan satu hal lagi yang ditekankan, jika IFP ini atau papan interaktif digital ini sudah sampai ke sekolah Bapak Ibu, tolong jangan langsung di unboxing oleh Bapak Ibu sendiri di sekolah, tapi ditunggu pihak yang akan menginstalasi papan interaktif digital tersebut. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kami mengingatkan kembali Bapak dan Ibu mohon bisa mengisi absensi atau presensi daftar hadir yang sudah panitia share di kolom chat. Ya, lanjut saja Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan simak bersama paparan ketiga, yaitu paparan terakhir mengenai pelaporan bantuan sarana digitalisasi pembelajaran jenjang SMK tahun 2025 yang akan disampaikan oleh perwakilan dari tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMK kepada yang kami hormati. Sebelumnya Bapak Mahardika, Pak Erdika, sebelum saya present. Sudah ada terima ya? kasih Mbak Elva. Ya, Siap. Kepada bisa. Bapak Mahardika Aleka Surut kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Elva. Bisa terdengar suara saya Mbak Elva? Jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Yang saya hormati Bapak Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, dan yang saya hormati Bapak Kepala Subbak Tata Usaha Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Lalu yang saya banggakan rekan-rekan Bapak dan Ibu guru dari sekolah-sekolah yang mengikuti Zoom tahap 18 ini ya. Izin Bapak Ibu, saya Mahardika, saya akan membawakan materi terkait pelaporan awal program sarana digitalisasi pembelajaran melalui aplikasi Takola. Baik, untuk selanjutnya,
Nah, di sini kami bisa Bapak Ibu lihat untuk sebelah kanan ini ada laporan yang nanti akan dilengkapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk sekolah negeri dan laporan yang harus dilengkapi oleh atau dokumen yang harus dilengkapi oleh pihak yayasan ya untuk sekolah swasta. Untuk sekolah negeri ini nanti yang akan disiapkan adalah naskah perjanjian hibah, berita acara serah terima. Nah, ini antara Direktorat SMK dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten Kota untuk wilayah Papua. Selanjutnya ini untuk sekolah swasta ini sama juga naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima. Ini nanti yang bertanda tangan adalah Direktur SMK dengan Kepala Yayasan ini untuk sekolah swasta. Nah, yang perlu awal Bapak Ibu siapkan adalah yaitu berita acara penerimaan dan pemeriksaan barang. Berita acara penerimaan dan pemeriksaan barang tadi sudah ditampilkan oleh Pak Fahri ya. Nah, itu nanti dari pihak Hisense, Bapak Ibu tinggal isi nama, checklist, dan nanti diisi sesuai ketentuan aja, nanti lalu ditanda tangan dan di stempel, jangan lupa. Selanjutnya nanti yang perlu disiapkan adalah SK atau surat tugas tim penerima dan pemeriksaan barang. Nah, ini untuk SK atau surat tugasnya agar dipersiapkan ya. Ini untuk SK-nya nanti bisa diisi oleh tim-tim dari Satpras atau warga sekolah lainnya. Selanjutnya yang perlu disiapkan adalah pemeriksaan kondisi awal barang. Jadi saat barang diterima, nanti jangan di unboxing dulu ya Bapak Ibu. Setelah nanti dari tim perakitnya datang, baru boleh di unboxing. Nah, itu baru dicek nanti satu-satu. Oke, lalu ada tanda terima barang dan surat jalan dari penyedia. Lalu ada ini BAST PPK Direktur SMK dengan sekolah dan laporan pemanfaatan Banper sarana digitalisasi pembelajaran. Nah, untuk 2 poin ini, BAST PPK dan laporan pemanfaatan ini nanti disiapkan setelah semua proses bantuannya selesai. Jadi selain papan interaktif, mungkin di sini kan ada hard disk dan laptop ya. Mungkin juga ada modem atau sebagainya. Nanti setelah ini lengkap, baru Bapak Ibu buat BAST kepada PPK kami dengan kepala sekolah gitu. Lalu jangan lupa ya untuk laporannya. Nah, semua dokumen ini Bapak Ibu nanti akan diunggah di aplikasi Takola seperti pada bantuan lainnya ya. Pada bantuan pemerintah Direktur SMK yang lain, semua pelaporannya nanti diunggah di aplikasi Takola. Baik, untuk selanjutnya, nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fahri ya. Ada SK surat tugas, pemeriksaan kondisi awal, sama tanda terima barang dan surat jalan dari pihak pengirim ya. Kalau ini ada berita acara pemeriksaan dan berita penerimaan dan pemeriksaan barang. Nah, ini ada BAST PPK Direktur SMK dengan sekolah dan contoh laporan pemanfaatan Banper. Nah, ini semua saya ulangi lagi nanti dibuat setelah semua barangnya Bapak Ibu terima di sekolah begitu. Oke, selanjutnya kita mulai untuk login aplikasi Takola ya. Nah, ini mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah jadi operator Dapodik atau Takola, mungkin akan familiar ya dengan aplikasi Takola ini. Nah, untuk loginnya di sini boleh Bapak Ibu akses di takola.psmk.net seperti di bawah ini. Nanti setelah Bapak Ibu akses tautannya, nanti akan keluar laman seperti ini. Nanti Bapak Ibu klik untuk login ya. Untuk login boleh klik SSO Dapodik atau kode registrasi Dapodik. Nah, seluruh sekolah ini bisa menggunakan bisa login menggunakan akun operator Dapodik melalui SSO Dapodik atau kode registrasi Dapodik ya. Jadi semua sekolah pasti bisa begitu. Selanjutnya setelah dipilih untuk cara SSO Dapodik ya,
Sedang menggunakan login dengan SS Dapodik, nanti boleh diisi username dan password akun operator Dapodik, Bapak Ibu. Lalu kalau menggunakan kode registrasi, ya nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti boleh dimasukkan email operator, NPSN, dan kode registrasi Dapodik, begitu. Selanjutnya setelah login, nah nanti ada pilihan ya. Ini ada aplikasi Mona Lisa atau Simazah. Nah, Bapak Ibu boleh pilih yang Takola saja untuk laporan bantuan. Pilih aplikasi Takola, lalu selanjutnya nanti akan muncul laman utama aplikasi Takola seperti ini ya. Di kanan atas ini ada tombol utama, ada petunjuk, dokumen panduan, profil, dan sebagainya. Lalu di sini ada daftar CP Contact Person Helpdesk atau admin aplikasi Takola di daerah. Di provinsi ini tiap provinsi ada. Lalu di sini sebelah kiri ini ada daftar menu ya. Ada daftar menu. Nah, nanti dari daftar menu ini untuk melaporkan laporan bantuan, di sini ada pilih daftar bantuan diterima. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik. Nah, ini menu daftar bantuan diterima, Bapak Ibu bisa klik. Selanjutnya nanti akan ada beberapa ada daftar bantuan yang Bapak Ibu terima ya. Nah, untuk Bapak Ibu nanti terkait bantuan pemerintah program sarana digitalisasi pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa klik ya sesuai dengan nama bantuannya dan tahunnya, jangan lupa. Setelah dipilih, selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada pusat dokumen dan pelaporan. Lalu di sini ada informasi file. Lalu di sini ada cek kelengkapan laporannya. Lalu di sini ada daftar laporan yang sudah Bapak Ibu unggah. Begitu. Nah, ini misalnya ada Bapak Ibu sudah nah, di sini kan ada checklist daftar laporan ya. Di menu checklist daftar laporan ini ada list atau checklist laporan yang harus Bapak Ibu unggah di aplikasi Takola. Nah, di sini ada catatan nih. Di sini kan statusnya belum mengupload ya. Belum mengupload ya. Jika sudah mengupload, tapi statusnya sudah terima, maka Bapak Ibu tidak bisa mengganti dokumen yang sudah diupload dan diterima oleh verifikator aplikasi Takola. Tapi jika statusnya di sini ditolak, Bapak Ibu diwajibkan memperbaiki lagi dokumen yang diunggah dengan cara diupload ulang untuk dokumen perbaikannya. Biasanya nanti ada catatan ya, misalnya dokumennya tidak sesuai. Nah, lalu jika statusnya masih menunggu evaluasi verifikator, maka dokumen yang Bapak Ibu sudah upload, jika dirasa masih ada kesalahan atau kurang tepat, nah itu bisa Bapak Ibu unggah lagi. Nanti bisa hubungi fasilitator atau verifikatornya untuk percepatan evaluasi laporan ya. Jika statusnya lama nih, masih menunggu laporan, Bapak Ibu sudah unggah, tapi masih menunggu evaluasi. Nah, ini di sini juga kami untuk semua bantuan pemerintah ya Bapak Ibu ya, kami butuh peran serta Bapak Ibu. Jadi jangan hanya Bapak Ibu upload Takola, habis itu sudah sudah gugur kewajiban Bapak Ibu. Tidak itu. Bapak Ibu harus pantau sampai laporannya diterima. Jika laporannya masih ditolak, nah, segera dilakukan perbaikan. Jika masih statusnya menunggu evaluasi, maka Bapak Ibu harus segera menghubungi Direktorat SMK ya melalui fasilitator atau verifikator nanti, atau mungkin di nomor helpdesk yang sudah tadi disampaikan ya. Nah, ini jadi mohon kerjasamanya supaya laporan kita ini tersampaikan tepat waktu ya, tersampaikan tepat waktu dan akuntabel begitu. Oke, selanjutnya di sini ada menu pilih file dan upload, ini untuk mengunggah ya Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu bisa klik tombol pilih file dan klik tombol upload. Nah, nanti setelah klik pilih file atau upload, nanti ada pilih laporan. Nah, di sini nanti di jendela ini nanti bisa diklik ya laporan apa saja yang perlu di ini.
Nanti boleh kasih catatan jika ada, lalu boleh tombol simpan, klik tombol simpan begitu. Nah, ini contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada misalnya yang mau diunggah adalah pemeriksaan kondisi awal. Nah, ini dipilih nanti boleh diunggah. Nah, nanti ada juga menu unggah foto kegiatan Bapak Ibu. Nah, untuk untuk foto kegiatan ini formatnya harus JPEG atau JPG dengan ukuran gambar maksimal 2 MB ya Bapak Ibu. Lalu ini boleh isi keterangan dengan informasi tentang gambar yang diunggah. Nah, ini nanti keterangannya gambar apa itu 0%, 20% atau 100% gitu. Lalu pilih persentase ya tadi ya. Nah, setelah itu klik unggah. Nanti setelah diunggah nanti akan muncul di sini. Nah, lalu di sini Bapak Ibu bisa gunakan tombol refresh untuk memuat ulang tampilan dan bisa gunakan hapus untuk menghapus gambar yang sudah Bapak Ibu unggah. Seperti itu. Oke, mungkin itu secara singkat dari saya terkait pelaporan awal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Elva. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahardika telah berkenan untuk memberikan informasi dan paparan yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Ya, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian kegiatan fasilitasi penerimaan bantuan pemerintah sarana digitalisasi pembelajaran jenjang SMK tahun 2025 tahap 18. Dan sudah selesai ya Bapak Ibu. Saya Elva Lestari selaku pembawa acara dan mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama kegiatan secara tatap maya ini. Baik Bapak dan Ibu, salam SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.